Selamat malam teman-teman. Oke, yang online cuma ada Mbak Tri sama Mas Handi. Ya. Oke, sebenarnya tapi karena beberapa ada yang di rumah, ada yang di kelas, jadi mungkin saya akan berikan bocoran aja untuk tugas UASnya ya. Jadi teman-teman bisa progres di, ngerjainnya ke sana ya. Jadi ada banyak poin-poin yang harus dikerjakan nanti. Sebenarnya poin tersebut simpel, tapi penting untuk kita eh, lihat lebih detail ya bagian-bagiannya. Nah, sebelumnya teman-teman udah selesai progresnya. Yang sudah siapa aja? Satu, dua. Yang online belum ada yang selesai. Sampai di mana yang belum selesai? Mas Raf. Oke. Sampai di mana? Bab satu. Oke. Raf juga. Masih konsep. Oke. Masih logonya. Berarti udah bisa ditampilkan ya. Selesai ya? Oke. Yang online sampai di mana Mas Andi? Kemarin sketching untuk apa? Rough layout sama thumbnail sih. Cuma belum bikin PPT-nya itu belum. Nggak perlu PPT. Jika emang udah siap, bentar lagi disampaikan aja. Oh, siap. Oke, Nanti Mbak saya Tri. kalau tampilan. Ya, Mbak Tri sampai di mana? Baru di RAF, Pak. Raf juga. Mas Waik. Sama Pak, saya masih di RAF. Oke, harapan saya hari ini akan saya data nama-nama objek penelitiannya ya. Jadi masing-masing bisa menyampaikan tentang objek atau segmen brand apapun itu UMKM yang dipilih ya. Dan udah dijadikan laporan bab satu atau bagian satu ya, tidak bicara bab ya. Bagian satu entah tercapai nomor 2 atau nomor 3, intinya ada progres yang harus saya rekap untuk saya teliti, sehingga nanti ketika minggu depan bisa saya sampaikan apapun yang terkait dengan brand tersebut. Jika tidak ada di internet, ya udah berarti saya tidak bisa melihat UMKM-nya. Mungkin langsung saja ya, dari yang pertama ya tadi ya, yang udah selesai 100%, ya. Bisa disampaikan? Atau lewat sini aja nggak apa? Saya yang buka, Anda yang menyampaikan aja, wis. Singkat saja untuk pendataan. Ya, Bapak, ya, mau izin tanya, kan saya sempat disarankan mengangkat produk apa ya, semacam infus gitu ya dari Pokari. Cuman dia kayak benar-benar gak ada logo dan kayak brand description-nya itu nggak ketemu sih Pak di internet. Boleh nggak Pak kayak misal saya bikin logo barunya gitu, tapi boleh masih di silakan. bidang itu. Ya Boleh silakan. ya? Boleh. Oke, baik, terima kasih. Oke, bisa disampaikan. Itu aja biar kelihatan temennya. Ya. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Ananda Prayogi, bisa dipanggil Yogi. Di materi kali ini saya mengambil sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa self studio atau photo box gitu. Eh, Alasan saya mengambil ini karena juga apa ya, di Malang, sebenarnya nggak di Malang aja sih, kayak eh, apa ya, tren foto kayak gini sekarang lagi apa ya, maksudnya kayak mulai mulai digemari gitu. Tapi di Malang juga udah mulai ada. Sayangnya banyak yang terletak di pusat kota. Nah, Kyo Photo Box ini sebenarnya di kota juga, tapi agak di pinggir. Jadi jangkauannya bisa apa ya? Maksudnya kalau buat target apa ya, target audiensnya itu emang eh, nggak yang harus sampai pusat kota gitu loh. Jadi tempatnya ini kebetulan di daerah Muharto, di Malang tapi bagian agak pinggir gitu. Jadi eh, itu untuk tempatnya, dan
ini itu masih baru juga. Sebenarnya latar belakangnya eh, dari Kio Photo Box ini adalah awalnya itu rental kamera, tapi karena banyak resiko, terus waktu saya wawancara sama pemiliknya juga ada yang sampai digadaikan segala macam, akhirnya eh, melihat ada peluang di masa yang akan datang kalau misalkan foto box atau self studio ini bakal ini kayak bakal mulai rame, akhirnya mulai switch pindah usaha ke arah self studio ini gitu. Terus untuk targetnya dan mayoritas yang apa ya konsumen yang datang itu anak-anak kayak SD SD kelas 4 atau sampai 6, SMP paling banyak hingga SMA gitu. Terus selain itu keunikan dari self studio yang Kyo Photo Box ini dia harganya paling murah Semarang Raya. Karena sekalinya foto itu hanya cuman 10.000 15 menit per orang dan itu biasanya kalau di tempat-tempat lain ini harus booking, harus DP, kalau di sini nggak perlu DP gitu. Jadi kayak gitu dan keunikannya dia menyediakan berbagai macam properti dan aksesoris bahkan sampai ada kayak 2 bulan sekali itu pihak Kyowo Photobox ini menawarkan ke audiensnya kayak berniat diganti background atau enggak biar enggak bosen gitu. Itu yang jadi keunikan dan kelebihannya juga kayak gitu. Tapi sayangnya kelemahannya karena masih baru di bulan Juni 2024 kemarin mungkin masih belum banyak dikenal kayak gitu. Dan ini logo lamanya kelihatan kayak ada elemen hewan ilustrasi hewan kelinci. Ini waktu saya tanya alasannya kenapa kok ambil kelinci itu juga dia dadakan dan buru-buru pengen bangun biar tujuannya biar bisa apa ya ngegaji orang karyawannya dulu. Terus di sisi lain juga eh, udah ada unsur apa ya maksudnya kita bisa lihat di sini itu emang cocoknya buat targetnya anak-anak hingga remaja. Namun ini masih kurang mendeskripsikan bahwa ini tuh logo buat foto studio gitu. Itu juga alasan saya kenapa kok saya ambil eh, apa jasa Kio Photo Box kayak gitu. Next, silakan Pak. Nah, ini keywordnya ada 6 poin yang saya ambil. Pertama ada kayak kamera karena identik dengan foto pastinya. Terus lensa ini pastinya juga salah satu apa ya kayak salah satu alat yang tujuan yang itu tuh juga apa ya berkesinambungan dengan kamera saling terhubung juga dan yang ketiga inisial huruf K dari huruf awalnya Kyowo gitu dan kalau kita artiin juga mungkin teman-teman juga udah tahu ya Kyowo artinya dari bahasa Korea artinya itu lucu imut atau menggemaskan. Yang keempat finger heart pose itu eh, apa ya kayak identik dari Korea jadi saya ingin menambahkan elemen itu juga biar terkesan lucu juga di sisi lain juga bisa menambah daya tarik juga. Terus yang kelima kelinci. Nah alasan saya tetap mengambil kelinci ini karena emang beberapa meskipun masih baru tapi saya nggak ingin meninggalkan apa ya kayak mengubah total. Jadi apa ya saya ingin tetap mempertahankan unsur eh, elemen kelinci di ilustrasinya yang logo sebelumnya itu tadi. Karena saya yakin beberapa audiens pasti melihat Kyo Photobox yang apa ya kayak di benaknya langsung oh kelinci gitu. Jadi saya tetap memakai elemen ilustrasi kelinci. Terus yang keenam prima. Prima di sini maksudnya saya ambil dari visi sama misinya. Jadi Kyo Photobox ini mempunyai visi sama misi untuk terus bisa melayani target audiens dengan prima yang maksudnya itu kayak apa ya supaya biar pelanggannya itu merasa puas gitu bisa merasa kayak apa ya bisa merasa kayak ya puas sama pelayanannya sama
fasilitasnya sama hasilnya juga kayak gitu. Itu terus dan ini tadi beberapa elemen beberapa keyword yang saya rubah ke elemen visual. Yang pertama kamera, di situ ada lensa, terus inisial huruf K, finger heart, dan kelinci, dan yang terakhir ada prima. Di kamera ini pastinya saya ingin menampilkan bahwa kamera itu nggak cuma bisa ngefoto, tapi bermaksud untuk mengabadikan momen. Karena pastinya siapapun pelanggan yang datang pasti punya alasan dan tujuan masing-masing. Dan salah satunya juga untuk mengabadikan momen. Terus yang lensa ini adalah alat untuk ngefoto juga, tapi yang kita tahu kan untuk menangkap cahaya biar tahu mana fokusnya, mana yang enggaknya. Jadi di sini saya juga memaknai bahwa tujuannya biar tetap fokus dan kayak mempunyai pandangan yang tajam di masa yang akan datang sehingga terus berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman dan trennya juga kayak gitu. Terus yang inisial huruf K itu awalnya saya juga kepikiran cuman dari huruf awalnya Kyowo Photobox, tapi saya juga coba teliti apalagi yang bisa saya kembangkan. Ternyata saya juga menemukan kayak Kyowo Photobox itu dari beberapa jasanya itu juga memberikan kayak pelayanan yang kindness atau kebaikan, terus memberikan kepercayaan, trust ke target audiensnya, yang ketiga kreatif, dan yang pastinya kenang-kenangan karena ini berhubungan dengan foto gitu. Terus yang keempat finger heart ini saya memaknai kayak ini tuh mempunyai arti melayani dengan sepenuh hati gitu. Jadi dengan apa ya? Dengan ketulusan gitu. Terus yang kelima, kelinci ini sebenarnya maknanya hewan kelinci itu juga banyak ya, baik dari kayak segi agama, terus wilayah, terus tradisi segala macam pasti beda-beda. Tapi eh, yang saya ambil di sini adalah kita tahu bahwa kelinci itu hewan yang cepat. Jadi maksudnya itu selain hewan yang lucu, tapi juga melambangkan pemikiran yang cepat, mudah untuk beradaptasi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, prima di sini kan tadi saya singgung untuk kayak memberikan pelayanan yang puas. Nah, di sini saya ilustrasikan dengan orang yang senang atau gembira gitu, karena dapat pelayanan yang puas kayak gitu. Dan ini elemen yang akan saya pakai. Pertama, jenis logonya dulu saya menggunakan pictorial mark karena pastinya saya ingin menunjukkan bahwa konsumen itu juga tahu kalau misalkan apa ya, Kyo Photobox ini bergerak di self studio di bidang jasa self studio, pastinya logo pictorial mark teman-teman juga tahu kayak Apple, terus kayak Twitter kayak gitu-gitu juga. Dan di sini saya menggunakan tipografi jenis yang nama fontnya itu Lemon Days, Londrina, Twin B. Nah, alasannya karena pastinya terlihat lucu dan sesuai dengan target audiensnya, terus kelihatan unik, lebih santai, namun mudah dibaca dan terlihat sederhana, terus juga kelihatan lebih jelas gitu. Terus untuk color palette yang saya gunakan ini menggunakan warna warna kayak yang bisa kalian lihat di depan. Alasan saya juga warnanya itu kelihatan pastel namun nggak yang terlalu mencolok dan tetap enak dilihat dan dipandang gitu. Terus, nah ini thumbnail yang saya bikin. Sebenarnya tugasnya bikin 3 ya, tapi saya bikin 3 malah bingung. Jadi saya bikin banyak karena biar sekalian explore juga. Jadi saya bikin thumbnailnya kayak gini dan saya kembangin lebih luas lagi dan saya pilih dari thumbnail tadi saya pilih 3. Ini yang saya pilih dan yang saling terhubung dengan apa ya kayak beberapa poin 6 tadi yang sudah saya jelaskan. Ini Fibonacci-nya, ini agak terlalu kecil ya, tapi eh, aku harap teman-teman bisa melihat dengan jelas. Itu yang udah saya bikin dan ini final logonya. Hasil logo yang pertama itu menggunakan warnanya, warna
yang sudah saya pakai, yang sudah saya tentukan di tadi color palette-nya. Terus ini kalau misalkan pakai yang di tengah itu monokrom, dan yang terakhir itu ada logo merge sama logo type-nya kayak gitu. Terus yang terakhir, eh, next ini filosofinya, jadi kayak pakai kamera di situ ada kelihatan tangannya juga. Terus yang selanjutnya itu inisial huruf K, kelihatan meskipun kurang jelas tapi setidaknya apa ya, kayak memvisualisasikan. Dan yang nomor tiga itu kelihatan banget kalau di situ objek hewan kelinci. Terus saya taruh inisial lensa di tengahnya untuk menunjukkan itu objek lensa. Terus yang kelima itu finger heart pose. Eh, Mungkin kalau misalkan nggak di crop kurang kelihatan ya, tapi di sini saya kasih lihat ini tujuannya biar lebih jelas juga. Dan yang terakhir, eh, yang tadi itu menggambarkan prima atau mendapat kepuasan. Jadi di sini saya menggambarkan kebahagiaan atau kesenangan karena sudah mendapatkan pelayanan yang puas dari Kiowo Photo Box kayak gitu. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke. Berikan tepuk tangan teman-teman. Sebelum saya yang memberi komen, silakan siapa yang ingin menghancurkan, memberikan saran atau apa, memberikan masukan. Oke. Ini siapa dulu? Yang online dulu mungkin teman-teman. Udah cukup kompleks ya. Cuma kita dengar dulu kritikan dari teman-teman. Ya, silakan. Bisa pakai ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alvino Zafir, biasa dipanggil Alvino. Mungkin ini logonya udah unik Pak, unik banget. Oke. Tapi menurut saya kayaknya terlalu banyak pilih keyword. Jadi akhirnya di satu logo itu banyak apa ya, banyak maknanya Pak mungkin ya. Itu aja. Banyak makna yang akhirnya ada beberapa part kayak contohnya kamera. Menurut saya kameranya itu agak maksa, malah kayak stick PS Pak. Oke. Nah itu sih mungkin kalau dari saya itu. Mungkin keywordnya bisa lebih dikerucutin lagi. Iya. Itu aja Pak. Oke. Ada tanggapan dari Mas Nanda Prayogi? Terima dulu, tampung dulu. Oke, lanjut berarti ya, kritikan berikutnya ya, atau saran boleh. Aku lihatnya paling koyo iki sih. Pertama kali lihat aku langsung koyo iki koyo logo game konsol iku sih. Itu aja sih kalau aku. Itu aja. Oke, cuma respon berarti ya. Lainnya teman-teman? Yang online? Bisa memberikan kritikan, bebas, pedas boleh, manis boleh. Boleh ya Pak. Nah itu silakan Mas Faik. Mungkin dikasih aspek visual kayak exposure gitu, atau bentukannya yang melingkar gitu, biar lebih ketemu efek kameranya gitu. Nah itu kan memang udah ada, cuma kan dia cuma bulat doang ya, jadi kurang. Lebih kayak tombol shutter, lebih kayak tombol motret di HP itu daripada sudut kameranya sih. Saran aja sih ya. Oke. Lainnya? Ada lagi dari Tri Damayanti? Oke, silakan. Kalau menurut saya ya Pak, ini logonya udah bagus gitu kan. Tapi kayak buat target audiens yang kayak anak-anak remaja dan apa namanya, mungkin menengah ke bawah gitu kan, karena murah kan. Itu kayak apa ya, terlalu fancy gitu loh, kayak elegan banget gitu kalau buat anak-anak sampai remaja gitu. Menurut saya gitu. Oke. Berarti positif ini ya berarti ya. Iya, tapi kayak Oke. terlalu elegan aja gitu.
Oke, mungkin Mas Handi. Kalau saya lihat ini tadi sama kayak Mas siapa tadi, kayak sticknya PS ya. Soalnya saya desainnya juga yang saya angkat tentang game ya. Jadi kalau sekilas saya kira tadi bukan photobox, tapi logo-logo studio game seperti itu tadi. Oke, terima kasih. Yang di offline, kelas offline, ada? Sama. Mas Rogatian, sama semua, sampingnya, sama semua. Oke, mau ditanggapin dulu, Mas Anda? Iya, yang tadi teman-teman bilang sebenarnya saya juga kepikiran itu karena terlihat maksa juga. Cuman karena keterbatasan waktu dan buntu, jadi mohon pencerahannya. Oke, oke. Nah, saya nanggapin ya. Jadi sebenarnya teman-teman, kita melihat logo itu bukan dari hal yang apa ya, kita anggap sama dengan sesuatu ya. Tapi yang pertama itu keunikannya. Keunikan yang bisa menggugah orang itu akan selalu ingat dengan bentuk atau form yang ada di sini. Saya yakin teman-teman akan mudah mengingat ini ketika ini ditempel di tempat lain. Satu hari, suatu saat nanti ya. Akan ingat ke sini. Nah, yang jadi WR adalah eh, bukan masalah keyword yang banyak, bukan. Tapi bagus masukannya. Tidak semua keyword harus digunakan. Boleh banyak keyword, tapi tidak semua keyword harus dimasukkan dalam satu logo. Kalaupun dimasukkan, jika tampak memaksa, segera eh, diperbaiki atau dirubah. Jadi kalau kelas reguler ya, kelas reguler itu bersedia menerima hantaman pedas dari teman-temannya sebanyak 40 mahasiswa ya. Kalau di sini kurang pedas saya rasa. Jadi kritikan yang pedas itu bisa membangun kita lebih baik lagi ke depannya. Mungkin jika tidak pernah menerima itu, kita akan ngerasa kayak apa ya? Down, ngerasa apa ya? Eh, mangkel, jengkel ya. Tapi itu baik karena kita di lingkungan akademik ya, belum di lingkungan yang kerja sebenarnya. Nah, karena kita di sini sifatnya adalah belajar dan berusaha menerima kritikan dari tempat lain, itu sangat bagus untuk perbaikan. Karena di tahap akhir adalah apa? Teman-teman, tes, mendapatkan respon. Nah, respon ini harus kita terima. Entah positif tadi, ada negatif, ada yang standar saja. Ya. Nah, kalau dari saya, ya, pertama kali terlihat adalah bidang non-geometris. Kebanyakan di sini adalah bidang non-geometris. Sementara lingkaran di tengah adalah geometris. Itu yang pertama kali mengganggu pandangan ketika pertama kali saya lihat. Ya. Sebelah sini, sebelah sini. Ya, silakan. Ya, jadi gitu ya. Jadi bidang geometris, terutama adalah konsistensi yang mana di yang logo ini satu varian semua ya. Yang warna, dia cuma ada satu lines di tengah-tengahnya. Sementara di yang tengah, ini, tengah-tengah ini ada banyak lens, outlines. Jadi kesannya ada 3 bidang sih. 1 putih, 2 garis hitam, dan 3 putih. Kalau ini kan sekarang cuma 1 aja yang ganggu di sini ya. Seperti itu. Kalau ini ada double-double. Ini juga. Nah, meskipun dibuat monokrom, versi monokrom hitam putihnya, atau warna-warna lain mungkin yang diterapkan nanti ke depannya, usahakan sama. Ya. Kalau gini berarti ya harus sama. Bayangkan aja warna jambunya ini merah jambu ya tadi ya, menjadi hitam gitu aja. Atau warna fotokopi, abu-abu berarti jadinya ya. Jadi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini depan tadi teman-teman, ada 5 atau 4 warna sih. 1, 2, 3, 4. Sementara yang ini nggak dihitung ya, karena putih ya. Putih sedikit, warna apa itu? Ada 9-nya ini. Itu tulang, oke. Jadi kuning nih ya. 1, 2, 3, kuning, oke.
Jadi 4 ini yang jadi poin utama warnanya. Nah, kalau emang nggak digunakan, nggak usah ditampilkan. Kecuali ketika proses craftnya nanti ada beberapa varian yang mungkin jadi tahapan bimbingan ya, boleh. Tapi kalau ketika di GSM nanti nggak boleh, harus dihilangkan. Kecuali masuk di secondary color, bukan unsur warna primernya, bukan ya. Tapi penerapan warna ketika diterapkan di media-media kemasan dan sebagainya itu boleh ditambahkan. Tapi kalau untuk logo hanya menggunakan warna utama aja, adalah warna yang bawah sendiri itu ya. Oke. Jadi itu. Kalau eksplorasinya udah bagus, lengkap ya, detail sekali. Jadi konseptualnya udah oke. Ini juga perlu diperhatikan ya. Jangan tiru-tiru saya. Ada beberapa icon dan ada gambar ya. Kalau bisa ini juga dibuat solid shape, ya bukan monoline ya. Kalaupun monoline ini harus sama ketebalan dari ininya. Kalau emang campur semua aja. Jadi kalau gini kesannya finger heart-nya sama kelincinya paling menonjol. Beda sendiri soalnya. Oke. Nah, font ini digunakan semua tadi. Paling bawah ini, King Yang atas, oke, berarti tidak digunakan ya, dihapus. Oke, kalau kita lihat simetrisnya, karena kamera cenderung simetris, yang sebelah sana mungkin bisa di-export lagi ya. Atau ini juga boleh. Jadi masih ingat kemarin teman-teman, logo yang baik seperti apa? Harus smart. Ya. Yang pertama apa? Mengutamakan simplicity atau simple. Kalau kita hitung di sini ada berapa bidang? Kalau yang ini. Satu bidang, kalau solid ya, dan dua. Kalau ini lubang tapi. Tapi ini gandeng nih. Harus ada pemisahnya nanti kalau memang digunakan. Kalau yang ini ada satu bidang, satu, dua, tiga, tiga bidang. Tapi ini harus lubang semua dua-duanya. Jadi ada tiga bidang. Kalau ini harus dipisah nanti lubang. Jadi bisa ada satu, dua bidang. Dan ini harus lubang semua. Nah, penggunaan golden rasionya di bagian bawah ini kayak kurang ya. Harusnya menggunakan lingkaran yang ini mungkin ya, yang ini di terus di sini ya. Oke, selebihnya oke ya ini. Ini nggak tahu nih lurusnya mana nih. Ini, Boh. Garis ini. Apa? Diagonalnya. Jadi banyak yang tidak pada acuan. Cuma garis-garis saja. Oke, ini unik sih logonya. Cuman perlu dimaksimalkan lagi. Masih bisa dimaksimalkan. Dan untuk ukuran logo tab dan logo mark-nya, kalau bisa ukuran logo tab-nya lebih besar daripada logo mark. Mungkin ya. Dia lompat dari O ke O. Ya, dari O ke O. Kenapa kok O? Yang O. Ya, dan sama lingkaran seperti lensa ataupun seakan-akan adalah tempat yang infinity, tidak ada ujungnya. Atau si kelinci ini bisa menggunakan gestalt, figure and ground. Jadi antara O, W, O ini bisa dibuat siluet. Di sini mungkin ekornya, melampaui W ini sampai O ini adalah kepalanya. Tapi cukup rumit. Harus butuh eksplorasi lebih banyak itu. Jadi negatif space dari O, W, dan O menyerupai ini kelinci yang lompat. Tapi cukup sulit.
Kan karena kesatuannya, logo gram aja. Jenis logonya mungkin ya logo tag, logo tab, wordmark ya. Jadi nggak ada logo marknya, cuma logo tab aja, jenisnya wordmark. Karena nggak ada elemen lain. Elemen pun ada karena bentuk negatif yang muncul dari sini. Jadi coret nggak ya? Nggak bisa. Oh bisa. Ya, warnanya ya. Oke. Bisa mana? Tuh, kok hilang semua? Coba lagi. Jadi kita manfaatkan ini ya. Tapi harus ada jaraknya tadi. Jadi ini di blok semua. Gimana ukurannya nih? Duh, duh. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan sana ya. Percuma ya saya nulis. Nggak kelihatan di sana. Intinya kita manfaatin ini. Apanya? Negatifnya ya. Kalau ganti putih bisa nggak nih? Dulu, kok ke sana? Jadi zoom. Intinya gitu. Tapi sulit sekali. Butuh eksperimen beratus-ratus kali. Gitu. Bisa di clear nggak ini? Tidak apa-apa. Asalkan konsisten. Setiap fontnya. Misalkan kalau ya sana nggak kelihatan ya. Di mana ini? Sini bisa Mungkin nggak ya? mungkin foto Pak tempelin di PPT. Di foto. Pakai ini bisa nggak ya? Screenshot. Ini ada ballpoint nggak ya? Oh ini ada nih. Oh ya kelihatan sana. Tapi agak bengkok-bengkok nggak ada pen tablet saya. Misalkan kita bentuk yang ujung kanan atas rounded ditambah kanan atas lancip sini ya ditambah dengan kiri bawah lancip. Udah berarti shape ini akan kita gunakan untuk landasan dalam merancang fontnya. Jadi semua fontnya harus seperti itu. Ini shape-nya ya. Di logo mark-nya. Logo mark-nya nggak apa. Jadi perpaduan antara rounded sama yang lancip nggak apa. Asalkan bagian yang geometris, kalau digabung dengan non geometris itu harus benar-benar seimbang ngaturnya. Ini kan kesannya non geometris semua ya. Ini non geometris, miring-miring dan bentuknya nggak beraturan. Tapi yang tengah ini geometris banget ya. Mungkin dibuat non geometris juga jauh lebih masuk kayaknya. Karena fontnya juga bukan font yang terstruktur dengan rapi, dia lebih ke handwritten yang lucu-lucu, ya kan? Gitu ya.
Oke sih, bisa diperbaiki minor aja. Cuma ini buat apa nih lingkaran di sini? Oke, ini Pokemon ya kesannya. Kayak Pokemon Pink. Oke, ada tanggapan lagi teman-teman untuk karyanya Mas Ananda? Mas Daniar itu? Ya Daniar Arjun ya, baru datang ya. Iya, Pak. Ada tanggapan untuk logo yang dibuat Mas Ananda Prayogi? Mungkin lebih ke kayak studio game mungkin. Kalau dari Studio pandang saya. game. Oke. Game. Kira-kira game semua berarti ya? Oke, mungkin stick ini yang kesannya kayak siluet stick. Sementara apa namanya? Trackball. Apa? Joysticknya kepisah dua gini. Oke. Kalau lanjut begini seperti sticknya ini, Xbox. Kalau ini gini serem sebenarnya. Ini targetnya anak-anak muda cewek, suka Korea dan sebagainya. Oke sih bisa di explore. Bisa diterima gitu, Mas Anda dapat lagi? Atau mau ditanggapin dulu? Oke, sip. Ya udah berarti ya. Oke, berikutnya siapa yang udah tadi? Oke, bisa maju ke depan ya? Ke depan. Mungkin Mas Daniel Arjun udah selesai progresnya? Masih belum, Pak. Oke, belum ya. Oke, dipersilakan Mas. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya di sini saya eh, minta maaf dulu karena mungkin nanti melihat kurang persiapan atau segala macam, soalnya tadi saya pikir harus hari ini deadline-nya dan saya tadi sore baru merancang semuanya ini. Eh, dan mungkin saya sedikit cerita alasan saya memilih untuk desain logo Rujak Burina ini adalah ketika saya wawancara beliau, beliau tuh sebenarnya miris ya, kayak beliau punya modal tapi belum bisa adaptasi dengan perkembangan digital, kayak bahkan beliau pun belum paham apa itu QRIS kayak segala macam, dan toko online atau apa GrabFood, ShopeeFood dan segala macam itu belum tahu. Dan di sini Rujak Bruna juga belum mempunyai identitas visual yang jelas karena di tempat makannya itu cuma ada semacam banner dengan tulisan warung rujak Burina gitu. Dan kemudian next di sini sebenarnya ini proses pencarian keyword untuk rujak Burina ini saya menggunakan metode mind mapping eh, berdasarkan tentunya berdasarkan visi misi yang saya buat dari laporan. Dan di sini saya menemukan 3 kata kunci, yaitu tradisional, autentik, dan sederhana. Kemudian di proses selanjutnya ini saya membuat simbol atau logo yang sesuai dengan 3 keyword tersebut. Tapi di sini masih acak dan masih random, belum menemukan satu logo yang jelas. Dan kemudian selanjutnya di proses pembuatan thumbnail, mungkin bisa di next. Di sini saya mulai melakukan penyusunan beberapa komponen tadi. Saya susun jadi beberapa thumbnail di sini, dan ada di sini saya lebih cenderung identik dengan gambar bentuk
wajah wanita gitu Pak. Dan kemudian next di proses rough layout, di sini saya mulai memantapkan keinginan saya untuk membuat logo Rujak Burina ini adalah mengambil sosok wanita sebagai ciri khas utama atau empasis utamanya itu ditekankan pada bentuk wajah wanita ini, Pak. Karena pada saat interview atau wawancara itu saya melihat karakter dari Burina ini, beliau itu orangnya cukup feminim, kalem, dan cenderung ke apa ya, orangnya kayak sabar, ngomongnya pelan, dan di sini saya mengimplementasikan hal itu dalam bentuk wanita yang cenderung feminim ini, Pak. Dan di sini tipografinya saya memilih tipografi jenis sans serif, yaitu Nohemi dan Century Gothic, karena di sini font ini menunjukkan kesan yang ramah dan sederhana seperti keyword yang saya temukan di awal tadi. Dan warna coklat di sini mengidentifikasikan kalau saya ingin memunculkan kesan yang sederhana dan kehangatan gitu Pak, dengan warna coklat ini. Dan warna coklat juga cenderung dengan warna dari produknya sendiri, yaitu rujak itu sendiri cenderung dengan warna coklat di bumbunya itu. Serta warna kuning tadi, warna kuning berguna untuk menarik perhatian dan membangkitkan nafsu makan. Dan di sini proses selanjutnya yaitu pembuatan logonya. Saya menggunakan teknik Fibonacci atau Golden Ratio. Untuk maknanya sendiri, lingkaran di sini saya ingin menggambarkan bentuk kebersamaan, karena di sini beliau juga memiliki customer atau pelanggan yang cukup loyal dan setia dengan warung rujak Burina ini. Kemudian ada bentuk persegi panjang dengan sudut tumpul. Di sini saya ingin menunjukkan kalau beliau itu sebenarnya sudah cukup lama mendirikan warung tersebut. Sebelumnya malah beliau ini jualan dari produk orang tuanya gitu Pak. Jadi ini sebenarnya resep turun-temurun gitu. Jadi saya ingin menekankan konsistensi di sini dan juga kesan ramah tadi tetap ditampilkan dengan sudut yang tumpul tadi. Kemudian bentuk wajah wanita ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, saya ingin menekankan kesan feminim, kesan kalemnya itu pada bentuk wajah wanita ini. Kurang lebih begitu Pak. Sebenarnya masih banyak yang belum saya sampaikan, cuma saya kurang prepare memang dengan hal ini, dengan presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih. Berikan oplok-oploknya dulu teman-teman. Oke, berarti sesi berikutnya adalah sesi penghancuran pertanyaan ya. Siap. Saya sangat siap nih Pak, dihancurkan ini. Oke, mungkin dari online dulu teman-teman. Ada? Mungkin lebih ke nyampein sudut pandang saya mungkin ya Pak. Boleh. Ya, silakan. Ini lebih kayak apa ya? Saya kalau sekilas lihat kayaknya lebih ke produk kecantikan sih. Entah kenapa gitu ya. Oke. Mau tanggapin atau langsung lain dulu? Oke. Lainnya teman-teman? Mungkin dari saya sendiri lebih ke arah proporsi sedikit ya. Terus kayak apa di bagian dagunya itu terlalu melengkung mungkin, terus apa ya, sama ini kayak yang ada warna logo aslinya kan yang bagian atas ya, yang ada warnanya itu kayak menurut saya warna coklatnya udah sesuai, namun yang warna kuning itu terlalu kontras dan kayak apa ya, nggak berkesinambungan. Mungkin bisa
ganti dengan warna yang coklat tapi lebih mudanya kayak krim atau ya kayak warna yang lebih coklat lebih mudanya itu tadi. Terus untuk penggunaan fontnya menarik dan mungkin tulisan rujak burinanya bisa kapital semua baru yang bawahnya kayak pakai yang normal kayak gitu. Terus sama yang terakhir negatif space karena kayak di situ kan ada lingkarannya setebal itu. Sedangkan jarak antara yang rujak burina yang kotak sama yang bagian kuning, kalau misalkan dijadiin hitam putih itu kayak outline-nya tipis sekali. Jadi better kayak ada negatif space, jaraknya mungkin sama kayak selebar yang lingkarannya itu tadi, gitu, yang lingkaran di atas. Biar apa? Kayak kayak kalau misalkan nggak ada outline, kan kalau misalkan sekarang lihat dari jauh, anggap yang bagian atas disiluetin semuanya kotak rujak burina sama cita rasa keluarga itu seakan-akan kalau dari jauh kayak kelihatan menyatu gitu. Padahal kalau dijadiin monokrom atau hitam putih itu ada outline-nya kecil jadi kayak sayang kalau misalkan itu kayak apa ya jadinya nyatu gitu. Itu itu saja sih mungkin tanggapan dari saya. Oke, lainnya? Pertama mungkin bisa dipisah aja sih Pak menurut saya. Dipisah itu jadi objek wanitanya sama kotak yang jadi pelengkap tulisan rujak Brina itu dipisah aja. Jadi mungkin nggak perlu ada kotak di di apa? Di sekeliling rujak Brina itu. Terus objek wanitanya disendirikan aja biar lebih ada kelihatan simpelnya sih Pak. Kalau kayak gini menurut saya bingung fokusnya mau kemana. Itu sih Pak. Ya, oke. Lainnya ada lagi? Tuh, Mas Rogi, perhatian. Kalau menurut saya secara visual sudah bagus, tapi kalau dilihat dari piktogramnya itu kayak ke salon kecantikan, Pak. Oke. Jadi kalau menurut saya kalau makanan itu lebih harusnya ke daripada ke piktogram lebih ke ini maskot, penggunaan maskot. Terus penggunaan fontnya juga saya rasa masih perlu ini cari yang lain lah, gitu. Oke. Lagi? Sudah? Oke. Mau tanggapin dulu? Langsung saya? Oh gitu, oke. Oke, saya cukup mengapresiasi ya, karena baru dikerjakan tadi. Oh, itu sangat hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Itu luar biasa sejauh ini, kerjain cuma berapa jam ya. Tapi ya itu tadi ada banyak PR yang harus dimaksimalkan ya. Dari saran-saran dari teman-teman udah cukup memberikan masukan yang membangun, saya rasa ya, membangun entah membangun emosi atau membangun apa. Intinya anggap itulah sebuah respon yang akan memperbaiki karya Anda masing-masing ke depannya. Oke. Kalau dari saya teman-teman, ada banyak bidang-bidang yang mungkin tidak perlu ditampilkan. Ya. Jadi kalau bisa fontnya tanpa bidang background, shape kotak, ngapain butuh shape? Atau jika memang bisa tanpa lingkaran, kenapa harus ada lingkaran? Atau jika memang bisa dimasukkan di dalam satu shape yang tunggal di sini untuk tagline-nya, kenapa dibuat shape yang baru? Jadi kesannya ada banyak pengulangan. Ya. Kalau untuk segi siluet dari wanita, saya rasa ini adalah sebuah logo yang komersial banget ya, industrial. Jadi corporate banget untuk brand-brand yang sangat konsisten karena semua terstruktur di sini, ya, sangat rapi. Namun ketika kita lihat lebih detail lagi, ada makna lain yang tersembunyi. Seakan-akan karena ini adalah produk makanan rujak,
Dan biasanya di tempat makan tuh ada tempat tutup makanan yang bening itu ya. Seakan menyajikan kepala manusia. Itu yang pertama ya. Coba kita cek ya. Supaya apa? Nanti ketika di tempat kerja nggak terulang, Mas. Mari. Ah ini. Saya awalnya malah ini yang akan jadi eh, hal yang dikembangkan ya. Ini cukup bagus ini. Jadi karena latar belakang ya, karena penyuka rujak itu, ini rujak apa? Cingur atau cingur ya? Cingur ya, terlebih cingur ya. Kebanyakan orang tua, orang 25 tahun ke atas, dan remaja itu jarang sekali juga. Kita coba buat remaja itu menyukai rujak tersebut. Kita buat mereka lebih familiar dengan rujak itu. Dengan cara apa? Memasukkan elemen-elemen yang sering mereka jumpai di media sosial atau di media-media yang mereka sukai. Seperti ini contohnya. Nah, untuk jenis fontnya bisa menggunakan jenis font yang handwritten atau playful yang lebih menyenangkan, menggambarkan bahwa rujak ini enak. Tuh. Kalau untuk warnanya, warna coklat, saya rasa kok cenderung culture banget ya. Ya bener emang sih, rujak itu kan bagian dari budaya ya. Tapi bisa nggak diekspor lebih seger warnanya? Itu kan ada sayur hijau, ada beberapa rujak mungkin ada sambelnya merah, cabai. Jadi ekspor situ, warna hijau dan merah mungkin diekspor. Lebih fresh, lebih kekinian, dan targetnya bisa lebih meluas. Orang tua dan remaja. Nah, fontnya bisa dibuat lebih playful lagi ya. Kalau ini kan kesannya kayak corporate banget ya. Konsisten, rapi banget. Dan nggak harus satu warna. Ya. Kalau untuk brand produk, karena produknya ya, makanannya ada kemasan nanti ke depannya, bisa menggunakan ilustratif atau yang maskot banyak warna, boleh. Jadi nggak harus satu warna gini. Ini terlalu corporate banget. Perusahaan yang sangat visi misinya jelas. Gitu ya. Kalau rusak kan lebih untuk makanan-makanan yang cemilan dan sebagainya bisa bisa lebih colorful lah dan nggak harus geometris seperti ini, kiri kanan sama dan sebagainya. Jadi saya memberikan suatu hal teman-teman. Kalau targetnya adalah orang-orang yang menengah ke bawah, kita gunakan warna-warna yang primer. Merah, kuning, biru, nyel. Atau warna primer tanpa ada pergeseran hue-nya. Karena apa? Warna tersebut lebih familiar mereka lihat dimanapun. Itu kalau untuk menengah ke bawah. Tapi kalau mengejar luxury, kemewahan, kita rubah atau gabungkan warna primer ini menjadi sekunder ke tersier. Jadi lebih ada hal yang kembali suaranya. Ada warna yang kembali gimana ya? Warna tampak elegan. Ya. Kalau warna kuning ini kan warna primer banget ya. Kuning yang ini. Ya mungkin cocok dengan target segmennya yang dimaksud oleh pengarangnya untuk orang-orang yang suka rujak. Karena kebanyakan menengah ke bawah mungkin ya. Cocok, warnanya cocok. Tapi kalau untuk mengekspor lebih banyak targetnya, mengembangkan target, bisa menambah warna lainnya. Hijau mungkin yang agak kebiruan dikit, dan warna merah yang agak keunguan dikit, atau agak kepimpingan. Jadi bisa mengena di target audiens anak muda, menyukai rujak ini. Seperti gacuan, ya, dia warna-warna non primer ya, yang digunakan cat biasa ya. Tapi warna-warna digital, magenta dan biru apa namanya itu? Cyan dan magenta ya.
dan ada kuning juga di interiornya. Jadi 3 warna tersebut mereka gunakan untuk menarik anak muda karena tampak lebih fresh. Nah, kalau untuk tampilan di GSM nanti ke depannya teman-teman ya, usahakan tidak menggunakan rounded pada bidang yang bukan bagian dari objeknya. Seperti ini. Ini kan bidang bukan bagian dari objeknya. Cuma untuk alat bantu aja toh. Ya, usahakan tidak menggunakan rounded. Kalau bisa kotak gitu aja. Dan ditempel aja. Atau ujungnya lancip itu aja. Kalau gini kesannya bagian dari logo. Itu. Nah, kalau gini shift areanya nanti sangat pendek. Usahakan shift area atau breathing space-nya itu 1/4 dari ukuran logonya. Segini ya, berarti ini harus lebih lebar dari 1/4 logonya. Ukurannya, jaraknya. Ini udah oke. Mungkin, ini udah oke mungkin ya. Tapi kurang dikit lagi kayaknya ini. Cuma yang samping kurang. Nanti akan dijelaskan di GSM ya. Oke, overall seperti yang disampaikan teman-teman, banyak pendapat bahwa menyerupai kecantikan ya, karena ada lengkungan yang sangat elegan di situ. Itu cocok sekali untuk kecantikan ke depannya. Kalau untuk rujak mungkin bisa dikembangkan di material makanannya, ya. Sayur-sayuran atau apa di situ. Ini sangat bagus untuk corporate, untuk salon bagus ini. Atau bisa mengeksplor cobeknya, bisa lebih bagus. Kalau untuk warnanya sih yang coklat nggak ada masalah sebenarnya. Kalau targetnya emang sama, itu nggak ada masalah. Coklat dan kuning. Cuma kuningnya dirubah agak ke kunir dikit. Kunir, biar lebih. Soalnya kalau gitu kan backgroundnya putih, kuningnya cerah, sangat mengganggu. Kayak kita mencari batas ujungnya yang mana. Itu sih tanggapan dari saya. Mau ditanggapin? Itu mic-nya. Terima kasih teman-teman atas masukannya. Sebenarnya saya juga mikir kurang lebih kayak gitu. Eh, Logo ini lebih cenderung ke corporate segala macam dan cenderung ke kecantikan. Dan memang mungkin alasan saya kurang tepat di situ. Karena tadi saya jelaskan di awal sedikit, kalau Bu Rina ini punya modal, tapi beliau tidak mengerti tentang identitas visual dan segala macam. Dan saat wawancara tadi, saat wawancara kemarin, saya eh, tanya gitu, apa pengennya dibawa kemana ini warung ini gitu. Dan beliau mengatakan kalau pengen membangun warung yang lebih istilahnya apa ya, lebih meningkatlah kualitasnya Pak, nggak sekedar warung-warung biasa gitu. Dan secara harga mungkin nanti memang akan lebih naik dan dijual di online market segala macam. Itu sih Pak. Mungkin karena alasan itu saya menjadikan logo ini seperti logo corporate tadi ya. Dan ingin menekankan kesan profesional dan ingin menarik anak muda segala macam dan itu alasan yang kurang tepat mungkin. Oke, sebenarnya udah ngena sebenarnya ya. Udah ngena. Cuman kurang eksplor karena waktunya baru ngerjain tadi. Saya yakin ketika butuh ada waktu seminggu, 2 minggu, atau bulan bahkan jauh lebih bagus itu. Oke, udah bagus. Sip. Ada lagi? Oke, nggak ada kayaknya ya. Yang sudah siap, ada lagi? Yang ingin disampaikan? Mungkin udah hampir sekian atau butuh dieksplor, ditanyakan gitu, ada? Meskipun belum belum sampai tahap ini, nggak apa. Yang online? Oh, Siapa tadi? Iya, Pak. Oke, silakan. Untuk pengumpulan keyword tuh
berarti nggak harus yang kayak misalkan saya ada kayak 4 keyword tuh harus ada semua keywordnya itu dimasukin ke elemen desainnya itu berarti tidak harus seperti itu, Pak. Tidak, tidak. Cuma Berarti satu cuman pun boleh. acuan ya gitu kayak keywordnya Ya, ini. Makasih. cuma acuan ketika kita bingung mau nyari bentuk apa. Ya. Jadi semua ada landasannya dalam menentukan bidang itu ya. Warna pun ada landasannya. Jadi kebanyakan desainer tuh ngerancang logo karena dia suka warna merah, ya merah semua logonya kebanyakan. Atau karena yang dia suka adalah hitam putih semua. Jadi gini teman-teman, it's okay ketika teman-teman mengaitkan dengan teori, ya, teori. Jadi ada beberapa hal yang kemarin saya sampaikan di sini. Kok jadi mati? Oh putih ya? Sorry, sorry. Jadi ada brand identity kemarin dan ada visual identity. Ya. Nah, kebanyakan orang menentukan warna di sini adalah dari teori, di luar dari ini. Karena filosofinya menggambarkan filosofi ketenangan, maka diambil warna ini. Nah, korelasi ini dengan ini nggak diambil. Jadi kebalik, dari sini diambil warna biru, diartikan ke sini lagi. Harusnya gini, ngambil dari sini warnanya ya. Karena visi misinya adalah menjadi perusahaan yang sangat berani, ketemulah warna merah. Baru diartikan menggunakan teori, dibantu dengan teori. Dari sini ke sini, ketemu ini, langsung berkaitan dengan teori ini. Bukan dari teori ke sini, kembali ke teori lagi. Nah ini nggak ada hubungannya dengan sini, nggak ada relate-nya. Sementara perancangan peneliti harus relate dengan brand identity. Semua harus dari sini semua. Wah, nggak kelihatan yang sana. Gimana nih? Gimana nih? PDF-nya? Oh gitu ya. Dari ini nih. Harusnya bisa nih, screenshot ini. Lu nggak kelihatan juga di sana. Open in whiteboard. Duh, hilang. Duh, nggak kelihatan memang. Nggak bisa ya. Oke lah, oke. Okay. Nanti kita kirim di filenya aja ya. Bisa di screenshot nggak dia? Atau di foto aja tolong. Dikirimkan ke grup. Tapi mereka nggak paham ini. Sama aja ya. Ya intinya gitu teman-teman. Segala sesuatu yang dibentuk untuk visual identity harus berasal dari brand identity. Teori hanya penunjang aja. Ya, gitu ya. Oke ya. Ada lagi berarti yang ingin presentasi? Oke, kita masuk di bagian ini contekan atau bocoran soal UAS. Ini dari mana nih? Dari sini ya? Ini lagi. Nih. Waduh, ini gimana nih? Satu. Back. Source. Ini. Nah, oke. Canggih juga nih papan tulis.
Ya ini bocorannya ya. Jadi teman-teman nanti setelah kan udah pernah nih, udah melakukan observasi. Praktikum pun hari ini ya. Konsep juga udah buat mind mapping tadi. Nah, maka untuk laporan tugas akhir, UAS-nya, bukan tugas akhir ya, UAS, tugas UAS, perlu ada bukti dalam bentuk PDF nanti ke depannya, yaitu membuat GSM. Saya udah bawa contohnya. Tapi gimana yang online? Kasih linknya aja nanti di grup ya. Jadi ada ini, ada banyak. Oh ini Katut nih. Ini apa nih? Undangan. Itu bukan 100% benar bukan, itu karena tugas mata kuliah juga ya teman-teman. Jadi banyak calahnya juga. Yang online gimana nih ya? Saya nggak punya anu nih ya, nggak punya apa namanya? Software-nya. Kita carikan, siapa tahu ada. Oh ada ini ada. Ada banyak ya, tapi kita ambilkan yang mana full screen? Oh, nggak ada. Bisa di zoom aja nih ya. Reguler. Pakai ini berarti. Nah ini teman-teman yang online. Jadi ini makanan. Kemarin tugasnya ada GSM-nya seperti ini. Campur ya, ada yang eksekutif, ada yang reguler, sama, isinya sama. Jadi ada pendahuluannya, sama itu ya ada ya. Kemudian daftar isi, ini wajib ini kayaknya. Masa orang di kafe nggak ngasih daftar isi di buku ya. Jadi ada sejarahnya, STP-nya, fotografi, dokumentasi, keywordnya juga ada di sini disampaikan. Nah, bagian yang ini adalah bagian brand identity ya. Nah, kemudian dilanjutkan di visual identity terkait dengan konsep logonya seperti apa. Kalau kita kemarin ya, cuma ambil dari visi misi aja biar lebih cepat. Ada tipografi disampaikan, semua disampaikan yang berhubungan dengan proses perancangan. Kemudian ada hasil komprehensifnya, ini ya sampai aturan penggunaan. Kemudian di media implementasinya ada yang dari seragam, ada yang roll up banner, ada yang notebook, banyak sampai akhir. Stationery kit juga dimasukkan di sini. Nah, ini sekilas saja. Awalnya mereka yang buat ini nggak yakin semua, kalau bisa membuat seperti ini. Tapi pada akhirnya mereka selesai. Ya. Cuma ini segmennya dipisah ya. Segmennya sendiri, yang ini digabung. Jadi kan, nanti ada dokumentasinya ketika observasi ya. Terkait produknya juga. Keywordnya dibuat seperti ini. Ya oke lah, nggak apa-apa. Ada keyword yang divisualkan,
Kemudian mulai membuat konsep, intinya jelasin konsep seperti apa di situ. Sama seperti tadi ya, ada tipografi dan sebagainya. Juga membuat pattern anaknya. Nah ini ada proses thumbnailnya. Ini saya pilih sih, saya yang menyetujui mana yang layak eh, digitalkan. Gimana? Bapak Ya, gimana dulu nih? boleh boleh itu dulu Pak. Mana dulu? Oke, yang mana dulu ya? Oke, Gimana Mas? mungkin boleh di share Pak ini linknya. Di Maksudnya share? biar Wah bahaya ini. maksudnya biar ada formatnya gitu, bingung juga soalnya Oke, nanti saya banyak. share yang bukan Ya, ini ya. ya nggak apa-apa. Oke. Gimana Mas Nanda? Tadi kan ada kayak pattern juga. Oke, Kalau emang tidak, maksudnya kayak emang nggak ada patternnya, apa kita diwajibkan bikin pattern atau nggak harus? tidak harus. Kalau tipografi kan memang harus, tapi Harus, kalau pattern kan nggak harus berarti. nggak harus. Oh ya udah. Pattern super grafis nggak harus. Oh ya. Makasih. Jadi seperti ini, dia cuma simple aja. Jadi di dalam tulisan namanya ini pokoknya O-nya adalah apa nih? Kelapa apa ya? Apa tadi ya? Saya juga nggak baca ya. Itulah pokoknya buah. Apa tadi ya? Mana tadi? Sampai mana kita? Sampai ini ya, hasil lahir ya. Oke, nih. Nah, ini seharusnya nggak seperti ini, teman-teman. Harus lengkap. Iya. Kalau O pun nggak apa O. Kan plus tambah ini. Jadinya seperti ini. Subpak ini harusnya bukan di sini tempatnya. Dia sendiri, hidup sendiri dia harusnya. Dan kalau gini kan beda nih. Jadi beda logo udah bukan submak. Submak itu mengambil bagian dari logonya yang tanpa dirubah. Kalau udah dirubah nih. Ini adalah contoh yang salah. Ada penambahan di sini juga nggak boleh. Jadi ini salah. Berarti Ya, submaknya dia kalau yang bener tuh apanya Pak yang diambil? Kalau ini dari logo buah yang nih. ini. Oh itu berarti udah termasuk submaknya sendiri juga ya? Iya, boleh. Oh. Nah ini ada yang hilang nih. Bijinya kemana nih? Nggak ada. Ya kan? Ya, bijinya hilang. Harusnya outline baru tetap ada warnanya ke blok. Nah di sini nggak ada outline-nya sini. Menyatu. Makanya harus ada pemisah antara eh, warna yang beda. Ini juga salah ya. Ini ambil dari mana nih? Ketemu sekian. Harusnya ngambil dari elemen yang di dalam sini dan tidak boleh dirubah ukurannya. Ya. Kalau ngambil dari lingkaran ini ya samakan aja. Untuk shape area adalah seukuran ini. Karena kalau dicetak ukuran besar, 2 meter, 3 meter, nah ini berapa ukurannya? Kan nggak tahu kita. Logonya saya cetak ukuran 5 meter ya. Kan saya nggak tahu berapa jarak shape areanya. Kecuali kalau ngambil dari bagian dari logonya, ngambil dari A-nya atau ngambil dari B-nya, saya akan ngukur A yang di 10 meter tadi untuk jadikan shape area. Ini juga salah. Jadi Eh, ini belum yang benar ya. Berarti Gimana? perbandingan size itu harus udah presisi gitu ya Pak? Kayak misalkan ini mau ya itu tadi space-nya berapa gitu. Iya, intinya memudahkan yang menerapkan logo ini. Karena kita sebagai desainer, nggak tahu nanti ke depannya siapa yang gunakan. Yang jadi desainer selain kita ya. Karena akan hidup berpuluh-puluh tahun logo ini. Ya kan? Pasti kan kita meninggalkan kitab GSM ini secara jelas. Ya, Untuk tadi kan ada jaraknya yang di atas. Oh nih. ya ini. Itu berarti kan ngambil dari ikonnya atau Ya. mungkin katakanlah kita ambil dari logonya. Kok logo apa
dari kata yang A misalkan kayak itu, atau mungkin P gitu. Itu yang nentuin dari kitanya sendiri atau gimana? Iya, dari kita. Minimal itu adalah seperempat dari ukuran logo. Seperempat Oh, yang paling besar ya. oh gitu. Berarti sekalinya kita ambil katakanlah yang di sini yang huruf O-nya, itu berarti kita harus duplikat terus yang atas kanan kiri semuanya sama. Yes, Oh, duplikat. iya ya. Tapi ini harus di-rotate karena ini lonjong ya, tidak Oh iya sama. benar-benar Jadi benar. harus kalau emang yang diambil adalah yang paling panjangnya, berarti harus rotate gini. Misalkan rotate gini. Oh, Ya. oh gitu. Jadi harus sama semua. Oke. Makasih. Misalkan 10 kali 12 ya. Yang digunakan yang 10, ya 10 semua. Jangan yang atas 10, yang sampingnya 12. Karena bentuknya seperti itu. Sih ada lagi nggak contohnya ya? Banyak sih contohnya. Cuma kurang bisa jadi panutan. Ya. Kemarin lagu siapa ya? Ya, Izin nanya tadi kan masih boleh presentasi ya. ya. Cuman saya pembuatannya formatnya masih versi saya. Sama tadi kan belum, saya kan biasanya scribble aja gitu pakai vektornya ya. Jadi belum bikin manual raw sketch itu maksud saya belum dicoret-coret aja gitu. Lebih ke shape-shape gitu nggak apa-apa, Pak. Nggak apa. Langsung jadi Oh, digitalnya. iya, jadinya sebenarnya ada pentep sebenarnya, cuman kemarin kan lagi keroyokan Pak, tugas-tugas sama ada kerjaan juga deadline. Jadi agak Oke. seadanya sih. Boleh Oke, saya gimana? sampaikan, boleh saya sampaikan atau nunggu nanti aja? Oke, silakan, silakan. Nah, mungkin ini diselesaikan dulu ya Pak yang KSM tadi biar kita dapat materi. Yang ini, Setelahnya oke, mungkin oke. Kita carikan contoh lagi satu ya. Kemarin tuh yang bagus logonya siapa ya? Lupa saya. Pecah ya? Ini kafe. Oh, 62 lembar. Ini keywordnya ya. Jadi nggak harus ada logo mark dalam bentuk gambar-gambar apa, enggak. Boleh menggunakan tab aja. Langsung ke mockup. Lah prosesnya mana nih logonya? Oh ini kayaknya. Nah ini. Ini fontnya. Ini nggak perlu penjelasan lebih ya. Cuma ditampilkan aja. Ini progresnya. Thumbnailnya, ini roughnya. Nah ini. Jadi copy paste dari yang ini. Untuk save areanya, clear space logonya. Ambil dari ujung paling samping, ujung paling kanan, kiri, atas, bawah ya. Baru ditentukan garis imajinernya untuk batas save area. Termasuk minimum size-nya, paling kecil tuh jika dicetak ukuran berapa? Masih aktif atau bagus dilihat. Kalaupun digital berapa pixel ya, harus ini yang atas pixel, yang bawah sentimeter. Jadi untuk digital dan untuk cetak ada penggunaan logo yang benar dan salah, mockup,
Saya juga membuat pattern ya. Ini semua download ya mockupnya ya, tidak membuat sendiri ya. Nah ini pembuatnya. Wah, narsis juga anak nih. Oke, gimana Mas Faik tadi mau nyampaikan atau gimana? Boleh Pak, di ini pakai laptop saya share screen atau dikirimin datanya dulu aja? Ya silakan. Dikirim aja di grup. Lagi loading Pak sebentar. Sayangnya waktu kita cuma sedikit ya. Kalau waktunya banyak, bisa explore lebih detail lagi. Ini kayaknya ke ekspor PDF-nya kegedean Pak, jadi lambat. Gagal. Oke, Ekspor sembari PDF-nya menunggu, kegedean. saya lanjutkan ini dulu ya. Boleh Pak. Oke. Jadi teman-teman nanti wajib ada covernya, satu. Ya, udah pasti ya. Tidak harus cetak, nggak harus cetak. Software aja kita, dalam bentuk flipbook. Ada pendahuluan, bisa apa kata pengantar atau pembukaan atau apapun itu, terserah teman-teman. Formal boleh, tidak formal boleh. Daftar isi, sampaikan juga brand identity-nya, tentang sejarahnya, tentang ambisinya, profil, dan sebagainya ya, termasuk masalahnya atau kelebihan, entah masalah positif atau negatifnya, bahkan disampaikan keinginannya, solusi untuk menjadi lebih baik seperti apa, terkait STP juga disampaikan, unique selling point atau proportionnya juga disampaikan, brand karakter seperti apa, itu juga akan menjadi poin penting ya. Kalau tadi foto, imut, unik, lucu, menggemaskan dan sebagainya, itu punya brand karakter. Kemudian dokumentasi produknya atau interiornya yang bisa jadi acuan dalam studi visualnya. Kemudian produknya, keywordnya minimal maksimal 10 aja bisa, bukan minimal ya. Termasuk metrik visual tadi, gambar-gambarnya ya. Kemudian ada konsep kreatif tentang logonya. Yang pertama logo, kemudian medianya nanti jika emang diimplementasikan media apa aja. Singkat aja nih, nggak perlu terlalu detail ya. Singkat aja, yang penting ada tulisannya. Kemudian elemen visual termasuk warna, kemudian tipografi tadi ya, dan lain-lain. Bidang, jika emang dibutuhkan ada keunikan bidang tersendiri, disampaikan juga. Kemudian thumbnail-nya di foto, dilampirkan juga. Untuk media nggak usah kayaknya deh. Ini nggak usah ini, tak hapus saja nanti. Sekarang aja lah. Rough sketch-nya juga nggak usah. Komprehensifnya, dimensi ya. Ada logo vertikal, horizontal, jika emang diterapkan bentuk vertikal horizontal, nggak apa-apa. Kalau emang cuma satu aja ya satu aja. Logo versi monokrom, kemudian submark logo jika ada, nggak ada ya nggak usah. Grid system atau golden ratio, boleh disampaikan. Shift area atau clear space tadi, minimum logo, centimeter dan pixel. Penggunaan warna pada logo, bisa menggunakan hexadesimalnya atau RGB, CMYK, dan satunya ASB juga boleh. Penggunaan logo yang salah dan yang benar, jika ada pattern dan super grafis juga bisa dimasukkan. Jika punya maskot juga dimasukkan. Nah yang keenam adalah mockup dan stationery kit. Ini akan saya sampaikan minggu depan ya. Kemudian jika memang ada ucapan terima kasih bagi pihak yang membantu, mensponsori teman-teman ketika observasi, juga boleh disampaikan namanya atau logonya atau apapun itu.
Kemudian jangan lupa menyampaikan profil Anda masing-masing di bagian belakang. Karena buku logo ini akan bertahan atau digunakan selama puluhan tahun. Jadi harus tahu jejak penggunanya itu siapa. Atau perancangnya siapa. Begitu. Di situ mungkin nggak ada ini. Nggak ada ya? Nggak ada semua kayaknya. Hmm. Oke, ini bukan tugas minggu depan, bukan ya. Tapi tugas UAS nanti. Masih kurang lama ya. Kurang berapa minggu? 3 minggu ya. Sekarang kan kelima ya, pertemuan kelima. Keempat apa kelima? 5, 6, 7, 8. 3 minggu lagi. Masih panjang. Pak, Di pertemuan ke-8. Itu pengumpulannya. Ya. Gimana Mbak Tridamati? berarti ya, maksudnya tugas buat UAS tuh berarti dia dikumpulkannya waktu UAS di pertemuan ke-8 gitu. Yes, betul. Oh, berarti kalau misalkan kita mau kayak mulai nyicil gitu enggak apa-apa. Dipersilakan. Makanya tak kasih bocoran. Gitu. Tapi Buat yang tadi Pak, boleh nanya yang label yang di bawahnya itu, tabel di bawah. yang ya keterangan yang di bawah. Ini. Iya, itu kayak minimum minimum logo itu berarti Oh, minimum kayak logo. itu berarti kayak logonya yang paling kecil gitu atau Yes, gimana? betul. Oh, Paling kecil berarti di di scale seberapa gitu skill ya paling berapa? kecilnya. Kalau penggunaan logo yang salah itu, Tidak boleh ganti warna, tidak boleh dipotong. oh, Misalkan seperti itu. Yang tahu kan desainernya. Itu banyak kok acuannya teman-teman. Bisa lihat di eh, apa namanya? Behance, Behance atau isu, isu magazine, ISSUU lah salah ya. Coba dicek. ISSUU. Itu banyak GSM. Bahkan mahasiswa reguler tak suruh ngupload di situ semua, kebanyakan. Ada ketemu. Bapak, Ya. ini standar Word-nya bakal dikirim juga nggak Pak buat kita Word-nya. ngisi? Nah, Ya, ini belum muas ya. Nanti gimana nih? udah takut duluan Pak. Di screenshot aja, wis. Boleh Pak. Karena nanti akan kami unggah di platform ya. terus ini berarti boleh apa namanya konsultasi gitu Pak, kayak misalkan nyicil apa enggak boleh? Boleh, dipersilakan. Berarti kayak misalkan saya ada thumbnail berapa gitu, saya kayak minta konsultasi ke Bapak apa gimana itu enggak apa-apa gitu. Tidak apa-apa, silakan. Dikirim aja gambarnya di grup atau personal ya, nanti bisa dapat tanggapan dari saya atau dari teman-teman. Jadi intinya gini teman, kita satu tim ya, bukan musuh-musuhan ya. Beri saran boleh, tapi tidak mengolok-olok di belakang. Ya. Jadi intinya kita membangun suatu forum yang sangat membangun bagi kita masing-masing. Gitu. Ya, disilakan. Tadi kan ada beberapa poin yang di paling bawah waktu outputnya di komprehensif itu. Bisa minta tolong dijelaskan yang wajib mana yang enggak juga. Tadi yang saya tangkap kayak submark logo, pattern sama maskot aja. Atau mungkin ada yang lain mungkin yang Oke. tidak wajib. Kalau logo vertikal horizontal tidak wajib. Tapi harus ada satu, entah horizontal aja atau vertikal aja. Tidak wajib dua-duanya. Karena tidak semua logo bisa dibuat vertikal horizontal. Kalau yang punya saya tadi masuknya yang ini horizontal berarti. Ya. Iya. Kalau dibuat versi keduanya berarti kan fontnya samping kiri. Sebelah kanannya. Kanannya. Iya. Atau kanannya atau kirinya. Iya. Jadi gitu. Oh, oke. Kadang kan butuh seperti itu tuh untuk penerapan media ya. Mana itu ya? Ada nggak situ logo yang vertikal horizontal? Ya ini ada yang di bawah dan di atas. Tergantung nanti outputnya untuk apa ya. Kemudian versi hitam putih wajib ya, karena
kita mengantisipasi beberapa hal ketika dokumen kita difotokopi, apakah masih tampak kelihatan logonya, atau bahkan cenderung jadi bentuk yang lain. Itu juga penting. Itu wajib ya monokrom. Kemudian submark logo opsional, nggak harus. Grid system wajib. Save area wajib. Logo minimum wajib. Dua-duanya ya, pixel dan sentimeter ya. Kemudian warna wajib. Yang logo salah benar wajib. Sendiri-sendiri kan, jangan digabung. Pattern tidak harus ada. Super grafis tidak harus ada. Bedanya tahu ya udah. Oke. Kemudian maskot nggak harus. Halamannya, halamannya. Mungkin satu halaman 6 atau 9 yang salah, satu lagi 9 yang benar. Pak, Ya, izin nyampein yang tadi udah bisa kekirim oh sih, bisa Pak. dibuka. Oke, bisa jelaskan ini apa nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Nasrul Ibad ya, dari kelas RPL. Di sini saya ambil sebuah perusahaan yang awalnya itu yang dari perusahaan Pokari ya, cuman agak diarahkan lagi untuk segi produknya, karena diberi saran untuk yang produk kesehatan berupa infus ya. Dimana saya riset sendiri sih itu kayak entah disembunyikan atau khusus yang kesehatan atau gimana ya. Jadi nggak ada logo, nggak ada, adanya cuman foto produk itu pun file fotonya kecil. Jadi saya banyak mengangkat konsep yang lebih general sih. Dan ini karena memang nggak ada nama produknya ya, kayak infus apa gitu. Jadi saya bikin brand visual dari itu. Nah, yang depan tadi itu kayak dari inisial dua huruf ya, double R. Dia ada yang boleh halaman pertama ya, Pak. Nah, di situ ada rapid recovery ya dari situ. Nah, dengan bawahnya itu ada bentukan tagline-nya seperti itu. Mungkin di next selanjutnya, Pak. Nah, di sini saya berikan dua preview juga untuk versi horizontal dan versi vertikal gitu. Nah, selanjutnya boleh ya, Pak. Nah, ini untuk penerapan ketika dia dijadikan watermark seperti itu. Boleh lanjut ya, Pak? Nah, ini versi vertikalnya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya ada pembuatan proses logo ya dengan golden ratio juga. Ya, lebih utamanya ke grid sih, karena saya nggak begitu paham waktu itu ya. Belum begitu paham sih untuk pengukurannya, jadi lebih ke gridnya aja sih. Nah, di sini dia dari double R ya, makanya dia dari huruf R. Dan ada bentuk logo simbolisnya ketika huruf R-nya ditaruh satu gitu ya biar jelas. Mungkin boleh dilanjut ya Pak. Nah di sini ada keyword-keyword yang saya susun juga. Utamanya ya di sini dia bisa dari paru-paru, double R, kupu-kupu, bentuk daun, pohon beringin, dan pondasi pilar. Nah di situ juga saya jabarkan juga beberapa maknanya ya. Nah, utamanya itu adalah dia kayak kupu-kupu sebagai yang simbol metamorfosis ya dari orang yang sakit gitu menjadi cepat sembuh gitu juga dengan pohon beringin yang dia sejuk tempatnya nyaman gitu ya jadi bisa memberikan kenyamanan untuk produk kesehatan atau semisal yang menaungi produk-produk farmasinya dari perusahaan Pokari mungkin ya seperti itu sih. Untuk double R itu dari inisial perusahaannya dan juga ada juga yang paru-paru. Kenapa bisa paru-paru? Karena dia dari singkatan juga ya, istilah medis mungkin ya, respiratory rate itu ya, di situ saya cantumkan juga bentuk daun itu sebagai simbol natural gitu sih. Dan pilar juga sebagai visinya yang apa ya menjadikan kokoh gitu sih, untuk kita badannya tetap bugar sehat seperti itu. Dan di situ di bawah ada tiga jenis cara penerapan juga ya dari yang hitam putih saja ketika dia kayak watermark mungkin yang agak gray gitu ya sama yang versi warna. Mungkin boleh lanjut ya Pak.
Iya, di sini ada contoh penerapannya ketika diterapkan di beberapa mungkin iklan atau apa gitu ya, poster dan sebagainya. Dan juga ada versi yang birunya juga itu ya ketika menggunakan line putihnya saja seperti itu. Mungkin boleh lanjut lagi ya Pak. Nah, di atas tadi di sini ada yang versi ya, pengukur white space-nya seperti yang tadi disampaikan ya tadi saya kurang paham dan baru diajarkan barusan ya untuk pengukurannya seperempat dari ini ya Pak, dari logonya ya. Nah, itu mungkin nanti akan seperti itu. Untuk flash space penggunaannya juga saya buatkan pattern ya atau logo yang bisa jadi super grafis juga gitu. Ini bawahnya ya. Nah, ini selanjutnya ada beberapa warna. Warna yang saya ambil itu ada yang utamanya, ada yang hitam dan putih itu ya. Sama dua warna. Nah, yang satu itu ada yang warna mentol itu ya. Jadi punya maksud dia menyegarkan seperti itu juga. Warna pink sendiri saya ambil itu dengan maksud seperti apa ya? Kefeminiman yang perawat gitu ya, yang dia menaungi para orang-orang yang sakit dengan lantunan warna juga yang halus gitu sih buat ini. Dan di sini juga saya tampilkan font-font yang digunakan ya atau typeface-nya. Utamanya sih pakai yang Russo One ya dengan yang logo tadi untuk tagline. Tapi di sini juga saya maksud saya tempelkan di PDF-nya ini kan ada beberapa font juga ya kayak yang tulisan typeface dan palet itu yang huruf bersambung itu ya handwriter ya handwriting itu di situ ada ya yang Rusiska Type. Nah, Rusowan itu yang tagline-nya dan MSUI Gothic itu sebagai yang warna abu-abu untuk tulisan normal dan itu juga bisa diterapkan untuk dokumen-dokumen perusahaan mungkin ya menyesuaikan dengan penggunaan logo seperti itu. Jadi tetap visualnya terjaga. Mungkin boleh lanjut ya Pak. Halo, bisa lanjut Pak. Nah, ini. Itu beberapa mockup sendiri ya yang saya terapkan. Macet. Nah, nah, Macet. Oh, ini bisa. di situ ada beberapa mockup yang saya terapkan ketika logonya digunakan di beberapa media utamanya. Gitu ya. Mungkin boleh langsung lanjut juga ya Pak untuk visual reviewnya saja. Oke, boleh next lagi ya. Next lagi. Nah, next lagi boleh. Next lagi ya Pak. Nah, di sini juga ada beberapa kayak maksud saya ini sih lebih ke rush case gitu ya. Cuma belum saya memang biasa langsung digital gitu sih. Sama biasanya kalau memang rush case saya pakai Photoshop ya. Alhamdulillah ada pen tablet sih. Cuman waktunya karena terlalu mepet kemarin jadi belum sempet ini ya. Jadi langsung aja deh gitu digital. Jadi bisa dieksekusi lebih cepat sih gitu. Oke, habis ini ya. Mungkin dari saya gitu sih ya. Terima kasih Oke, teman-teman, buat kita beri masukan. tanggapan dari karyanya Mas Baik ya. Betul Pak. Beberapa menit aja, karena waktu kita udah mepet banget. Ada yang ingin beri saran, tanggapan, atau apa? Ada? Logonya, oke, logonya. Yang mana? Ini? Oke, coba. Gimana? Bingung? Potong. Kayak ke crop gitu. Oke. Seolah-olah kepotong. Belum belum selesai gitu ya.
Hmm. Gimana? Ada? Pakai anu, biar dengar Mas. Kalau menurut saya better malah pakai satu warna karena yang sekarang dua warna kayak too much, kayak terlalu banyak gitu. Jadinya kayak bingung fokusnya kemana. Ditambah dengan, ya saya tahu ini logonya udah apa ya, kayak eh, menarik, elegan dan simple. Namun kayak apa ya, terlalu penuh ditambah dengan, maksudnya kayak terlalu ramai ditambah dengan dua warna, jadinya yang lihat kayak bingung gitu, agak Oke, pusing. Kalau satu warna saya rasa jauh lebih enak dilihat gitu. oke. Ada lagi teman? Boleh izin menanggapi ya Pak? Oke, silakan. Nah ini sendiri saya sebagai, maksud konsep saya dengan dua warna ini biar dia tidak sekedar punya satu eh, apa ya makna tersendiri, tapi dengan makna-makna keyword yang tadi, yang dari filosofi warnanya. Kedua juga ketika penerapan satu warna itu seperti yang sebelumnya saya kasih mockupnya ya, itu mungkin lebih ke penggunaan emblem, di mana itu pasti akan satu warna sih. Makanya di sini kan ada ya contohnya di sini yang tiap warnanya satu-satu gitu. Jadi lebih variatif gitu sih untuk penerapan industri yang luar biasa, mungkin ya udah agak multi gitu saudara, dari Oke, medianya gitu, kadang produknya beda warna gitu, belakangnya nggak bisa warna ini, jadi lebih fleksibel seperti itu sih. oke. Oke, kita kembali ke prinsip logo ya. Clarity-nya. eh ini nama brandnya atau apa? Nama tagline-nya? Itu tagline Pak yang bawah. Kalau brandnya apa? Lainnya RR itu Pak, Rapid Recovery. Nah, tapi malah yang lain tervisualkan adalah tagline-nya. Jadi kan Harusnya kan ketika rapid. maksud saya, jadi kan ketika double R kan kita langsung nggak paham dong itu maksudnya apa ya Pak. Makanya saya sengaja sematkan tagline itu biar orang mengerti, oh ini tentang mengurus diri gitu ya, untuk kesehatan gitu sih. Jadi segmen pasarnya lebih terarah gitu, lebih apa namanya, kredibilitasnya lebih dapat gitu sih Pak maksudnya. Oke, saya memahami maksudnya ke sana. Fungsi dari tagline adalah memperjelas itu produk apa. Tapi tagline tidak bisa menyebutkan itu brand apa. Kalau emang masih baru. Jadi fungsi tagline adalah memperjelas itu produk untuk apa sih gitu, ya kan? Tapi nggak tahu produknya apa, mereknya. Dan orang nggak akan bisa baca kalau itu adalah double R, karena sedikit lebih tampak abstrak ya di sini ya. Jadi gitu. Terus kedua, penggunaan warna yang tidak konsisten di berbagai media akan mengacaukan pikiran orang terhadap brand tersebut. Tapi dari sini ada versi vertikal, horizontal gitu ya. Kalau dari strukturnya udah bagus, industrial banget ya, corporate banget di sini, cocok, ya untuk corporate cocok ya. Dan semua udah terwakili di berbagai elemennya, paru-paru dan bentuk daun itu udah bagus, udah bagus. Cuman ini penggunaan warna yang terlalu banyak ya. Sini pun beda nih warna apa nih? Ini Itu ketika pakai base biru Pak, jadi itu kan ada kayak baju operasi ya Pak, warna mm-mm. biru. Nah itu penerapannya jadi warna putih. Jadi Oke, bisa sesuai, karena kan di kesehatan gitu ya Pak, rata-rata warnanya. oh, Untuk oke oke warna oke. gitu sih. Putih dan Medianya sih Pak. kenapa kalau di warna putih nggak monokrom juga? Gimana Pak maksudnya Pak? Ini kan ada warna biru tuh, Ya, ada warna putih dan hitam. Kenapa nggak ada versi monokromnya di sini di logo background ini?
monokrom yang grey tadi bukan Pak yang atas? Ini, Iya. ini apa yang logo icon? Maksudnya apa? Ya, jadi kalau ketika ada aplikasinya gitu juga bisa diterapkan Pak. Ini harusnya ganti warna apa? Yang backgroundnya putih. Kalau monokrom memang. Kalau monokrom mungkin yang ini Pak, yang kalau nggak yang kanan yang kiri sih. Iya, maksudnya kalau ini adalah versi monokromnya, kalau backgroundnya hitam, logonya jadi putih. Ya, Kalau logonya backgroundnya putih, logonya jadi berwarna. berwarna. No, kok bisa gitu? Jadi Biar nggak hitam polos gitu harusnya. sih Pak. Nah, Iya. Jadi harus dikelompokkan secara seimbang. Itu oh kelompok baik. apa ini gitu Oh ya? paham paham Pak maksudnya. Nah, Nah, nah ini 50 pixel ini kalau di print gimana? Gimana ngitung pixel dalam bentuk cetak? Harusnya kan sentimeter dan pixel. Dan harus ngambil dari bagian-bagian ini. Bidang ini. Mungkin S ini di copy, diatur atasnya, bawahnya. Kalau sini miringkan S-nya. Gitu ya. Ini banyak font yang nggak digunakan mungkin ya ini. Ini di iya mana pasti nih? itu lebih ke general sih Pak kalau ketika ada proposal mungkin ya diajukan dari perusahaan kesehatannya gitu. Oke, Jadi malah ada melebar ya. format dokumen dengan teks yang sudah ditentukan juga kayak gitu. Oke, ini Jepang juga ada nih. China apa Jepang nih? Mandarin ya? China kayaknya sih Pak. Saya kurang paham juga. Lu gimana toh? Buatnya nggak paham. Agak sampai riset fontnya sih Pak. Oh, Jadi oke, oke. menurut saya cocok nih balance gitu. Bahkan untuk alat seperti ini warnanya disesuaikan dengan warna-warna yang cocok dengan produknya, dengan logo atau brandnya, ya. Kalau bisa. Oke. Dan patternnya yang tadi ini super grafis ya rencananya atau gimana? Itu lebih ke kayak rough sketch sih Pak. Jadi Oh, coba oke. awalnya ya sebelum kepikiran ide visualnya seperti itu. Oke. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanggapi? Eh, men Ya kayak katanya Pak Yogi tadi sih kayak nama brandnya tuh jadi kayak nggak tahu gitu loh apa. Terus kayak Ya, sebenarnya ini tuh produknya apa? Infus itu sendiri atau kayak semua medikalnya gitu loh. Utamanya sih oke. mencakup semua medical ya. Jadi dia logo yang fleksibel gitu sih. Oh berarti kayak apa ya? Produknya sendiri kayak luas sekali gitu dong ya. Lebih ke farmasi dan ya kedokteran mungkin ya. Oke. Gimana ada tanggapan lagi? Ada tanggapan lagi? Mungkin kalau dari segi konsep sendiri ya, saya mungkin gambarannya lebih ke opini sih. Jadi kan perusahaan Pokari itu sendiri ya, ya saya sempat wawancara informal juga ya dengan karyawan Pokari. Itu merupakan memang awalnya diciptakan sebagai perusahaan farmasi gitu ya, kayak obat-obatan. Cuman mungkin karena penjualannya lebih ke produk minuman ion, terus ada juga Soy Joy dan juga Ornaminsi gitu ya. Jadi orang melekat itu dengan istilah dia itu produksi makanan dan minuman sehat gitu sih. Makanya mungkin dibentuknya logo ini sebagai bentuk kayak memberikan identitas baru untuk produk-produk di bidang farmasi dan kesehatannya dari Pokari gitu sih. Saya mau menanggapi juga. Tadi sebenarnya saya setuju sama yang dibilang sama Pak Yogi karena saya sendiri waktu awal lihat ini nggak tahu ini produk apa gitu. Setelah dijelasin kan produk dari kayak apa ya medical gitu ya kan. Cuman ranahnya mungkin juga terlalu luas. Pertama di sini kan ada kayak elemen double R gitu.
saya bahkan tadi juga lupa, sekarang pun saya lupa nama brandnya apa kan. Soalnya yang dari tadi yang kelihatan dibaca itu Serving with Care gitu, bukan nama 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 brandnya gitu. Jadi itu tadi kalau misalkan harusnya sih pakai nama brand, bukan bukan apa tagline-nya gitu. Biar saya tahu Pokari jauh lebih, maksudnya kita udah apa ya, mengenal gitu brand Pokari. Cuman seperti yang apa Mas Faik bilang, kalau ini emang mengembangkan produk baru berarti ya orang juga harus mengenal baru juga gitu, bahwa ini tuh harus ada nama produknya gitu. Itu sih dari saya sendiri tadi. Boleh ya Pak jawab? Iya, masih ada waktu sedikit. Boleh. Agak dipercepat mungkin. Jadi ini sendiri saya konsep kenapa minimalis juga sebisa mungkin elegan gitu ya. Itu pertama dia kan di bawah naungan ya. Jadi otomatis dia tidak boleh melebihi dari eh, apa namanya brandingnya Pokari itu sendiri karena sudah citra bagusnya sudah ada gitu. Kedua juga untuk lebih mengenal nama dari obatnya. Nah, jadi dia nggak begitu, wah ini produk dari mana gitu, lebih ke nama zat kimianya kayak gitu sih. Soalnya saya kan sempat alhamdulillah pernah bisnis dan dia dekat dengan apotek ya. Itu saya banyak juga mungkin konsultasi dan tanya-tanya mengenai obat gitu ya. Dimana memang logo-logonya seperti sengaja ya, mungkin konsep dari sananya dibikin logo-logo perusahaannya lebih sederhana dan simpel gitu. Jadi dia kayak ada kemasan obat yang kayak aluminium foil gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Oke, mungkin informasi yang disampaikan Mas Faik belum kita tangkap semuanya ya. Makanya kita sedikit bingung di sini. Bisa diperjelas minggu depan. Ya. Mungkin bisa dimodif sedikit-sedikit gitu ya, agar kita semua tahu itu produk apa sih gitu ya. Oke, karena waktunya udah mepet banget teman-teman. Baik, terima kasih. Gitu ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kita jumpa minggu depan ya. Dengan harapan semua udah selesai, ada progres yang dikerjakan ya. Sekian dari saya, mungkin Cahiri cukup. Terima kasih. Selamat malam. Silakan istirahat teman-teman. Terima kasih Pak. Selamat malam. Malah Terima kasih, Mbak.